Bismillahirrahmanirrahim. Amma darajatus tsalitsah. Qala al-musannif rahimahullah, amma darajatus tsalitsah, anapun utawi tingkatan kang nomor telu ya. Tingkatan wirai yang ketiga. Wa yaudhu tsalitsah iku waraul muttaqina, sifat wiraine muttaqin. Fayashhadu mongko nyakseni laha maring mengkono salisa apa qauluhu dawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabul abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bi makhafata ma bihi ba'sun. La yablughu ora tumeka sopal abdu kawula darajatal muttaqina ing derajate muttaqin wong kang takwa hatta yada'a sehingga ninggal sapa wong ma ing perkara la ba'sa kang ora ana bahaya kumujud bi iklan ma khafata ma karena uti perkara bi kang iku tetep kelan ma ba'sun utawi bahaya. Jadi tingkatan wirai orang yang muttaqin itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahayanya. Artinya sesuatu ini tidak haram, tidak syubhat, tetapi dia khawatir terjadi hal lain yang tidak diperbolehkan. Ngati-ngati maksudnya. Wa qala dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu, kuna ono kita iku nadau tinggal kita tis'atan asyaril halali ing songo piro-piro seperpulune bondo halal. Maksudnya 90% barang halal. Makhofata an-naq'a karena wedi yen to tumibo kita fil harami ing dalem bondo haram. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kita ini meninggalkan 90%. 90% harta halal. Artinya 90% dari harta halal itu tidak diambil karena takut jatuh pada hal yang haram. Maksudnya Sayyidina Umar mengambil hanya secukupnya dari sesuatu yang halal. Walaupun yang lain ini halal, tapi beliau berhati-hati. Makanya ini disebut dengan waraul muttaqin. Wa qala dawu sapa Abu Darda radhiyallahu an, inna tamamat taqwa sutune sempurnane takwa iku ayataqiya yen to ngedoi sopal abdu kawula fi mithqali dzarratin ing dalem sakirane biji dzarrah. Hatta ayataqiya yen to ngedoi sopal abdu kawula fi mithqali dzarratin ing dalem sak bobote biji sawi. Hatta yatruka sehingga ninggal sapa abad ba'dhama ing sebagian perkara ya ro kang nekotaken sapa mungkul abad ana usutune ma iku halalun halal khasyata ayyakuna karena wedi yen ono apa ma iku haraman haram fayakunu mongko ono apa ma iku hijaban dadi tutup hijab bainahu antarane man wa bainan nari lan antarane neraka. Jadi menurut beliau Abu Darda dia mengatakan sempurnanya iman itu apabila orang berhati-hati dia meninggalkan sesuatu yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Walihada karena mengkono niku wahu inna tamamat taqwa karena ono iku libadhim ketua sebagian ulama apa mi'atu dirhamin 100 dirham. Ada orang punya harta yang dipinjam orang nilainya 100 dirham. Ala insanin ingat suci menungso fahamala mongko nggawa sapa mengkono insan ha ing mi'atu dirham ilaihi maring mengkono ba'dhum niku fa akhadha mongko ngalap sapa mengkono ba'dhum tis'atan wa tis'ina ing 99 wa tawarra'a lan gawi wira sapa mengkono ba'dhu salihin anistifai beliau anistifai habbatin niku
Hah? Ndire. Anistifail kulli niku. Saking ngambil amrih ngalap sekabehane mi'ah niku. Haifata ziyadati krana wedi ono tambahan. Jadi orang dahulu saking hati-hatinya dia ini minjemi orang 100 juta umpamanya. Terus orang itu ngantarkan uang kepadanya, dipotong 1 juta. Kenapa? Dia takut katutan biaya ongkos ngirim ke sini itu kan pakai ongkos. Jadi dia itu walaupun miliknya itu 100 juta yang dipinjamkan, dia hanya minta dikembalikan 99. Yang satu diberikan sebagai ongkos dia jalan ke situ. Takut ada selisih berupa biaya pekerjaan itu atau perjalanan. Terus wa kana ono sapa ba'dhum sebagai ulama iku ya taharruzu ngrekso sapa ba'dhum fakullu ma mongko tes kabane perkara yastaufihi kang amrih nuhurni amrih memenakih maksudnya hi ing ma ya hudu mongko ngalap sapa wong hu ing mengkono kulun binuksoni habatin kelawan kurang sak biji. Wa mau te perkara yuktihi kang awe sapa ba'dhum hi ing ma iku wa fihi nuhoni nyauri sapa ba'dhum ing ma bi ziyadati habatin kelawan tambahan sak biji. Liyakuna supaya ana apa dzalika mengkono ya taharruzuniku iku hajizan ngrekso anin nari sanging neraka. Ulama dahulu kata Imam Ghazali, mereka ini kalau ngutangi orang itu kembaliannya malah didiskon 1 supaya tidak lebih. Tapi kalau nyauri kepada orang dia nambahi 1. Hutang 1 ditambahi 1, takut kurang. Tapi kalau nagih malah dia kurangi, takut lebih. Jadi orang dahulu ini pada zaman itu sangat hati-hati, meninggalkan sesuatu yang halal karena khawatir katutan yang haram. Itu derajat yang disebut dengan waraul muttaqin. Wa min hadhihi darajati lan saking ikilah derajat al-ihdirazu utawi joko amma saking perkara ya tasamahu kang gampangaken bi iklan masuk annasu menungso. Fa inna dzalika sutune mengkono maiku halalun halal fil fatwa ing dalam fatwa. Walakin yukhafu tetapi tenuteni apa min fathi babihi saking buka lawangi mengkono halal ayan jaro yang tonarik apa mengkono fathu ila ghairihi maring liyane mengkono halal. Wa ta'allafa lan biasa akan apa nafsu ati al istirsala ing ucul maksudnya bebas gampang wadat rukalan tinggal apa nafsu al wara'a ing sifat wirai. Jadi ulama dahulu itu berusaha untuk mencegah tidak berlebihan terhadap sesuatu yang halal walaupun itu hukumnya halal. Ya seperti tidak ke warung umpamanya. Ulama-ulama dahulu ini ada yang tidak suka pergi ke warung, walaupun itu tidak haram. Tetapi apa? Takut sembrono, takut kebiasaan menjadi sembrono, menjadi tidak wirai. Ya contoh ayah saya almarhum itu pernah jadi pegawai negeri. Karena ayah saya ini mengajar di Jombang waktu itu, Darul Ulum. Sekolahannya ini dinegerikan tahun 70-an. Maka kemudian ayah saya ini masuk secara otomatis jadi guru negeri. Tetapi ayah saya merasa ya mungkin karena dia ngajinya kitab Ihya, beliau mengajukan berhenti, tidak mau jadi pegawai negeri. Padahal dia sudah jadi pegawai negeri, sudah 3 tahun mungkin. Ayah saya merasa takut kurang berkah. Kalau bilang sama saya, ya duit pegawai negeri ini campur. Walaupun tidak haram, tapi campur katanya saya. Khawatir katutan
Kalau istilahnya ayah istilahnya ayah saya, watir katu tanpa ceki kiri, paceki begengge. Jadi ayah saya itu, nah ini contoh, hati-hati. Walaupun itu tidak haram, gaji pegawai negeri tidak bisa dikatakan haram, Bang. Pemerintah itu juga punya sumber-sumber lain. Tetapi Imam Ghazali menganjurkan kalau hatinya nggak seret, tinggalkan. Nah, ini yang dialami oleh ayah saya. Ayah saya ini jadi pegawai negeri sebentar. Setelah itu dia mengundurkan diri. Dan bilang sama saya, dia pesan, bukan melarang, dia bilang, le kon lek si iso mangan ojo jadi pegawai negeri. Jadi ayah saya itu ingin saya wirausaha. Lek kepepet baru boleh jadi pegawai negeri. Karena ayah saya itu tidak mau, tidak ingin ya, duit yang kurang bersih gitu, kira-kira begitu. Jadi ayah saya itu menilai gaji pegawai negeri itu meskipun tidak haram ya, tidak haram, tapi mungkin bagi beliau kurang bersih. Termasuk bank. Seumur hidup ayah saya tidak punya rekening bank, nggak punya. Jadi duitnya di rumah. Saya ingat kalau mau naik haji itu ya notot duit. Oh lama kita ini kerja. Karena duitnya nggak ada di bank, duitnya di rumah. Jadi sewaktu-waktu ada orang nyewakan tanah, nyewa gitu. Jadi duitnya dikerjakan, nggak ada yang di bank. Ada yang seperti itu. Jadi beliau masih menganggap bank itu ada unsur riba. Makanya beliau nggak mau, nggak punya rekening. Termasuk saya lihat almarhum Ki Ahmad Subandar Pasuruan. Ki Ahmad Subandar itu nggak punya rekening. Saya berkali-kali mau transfer, nggak bisa. Tapi anaknya punya rekening. Sehingga saya kalau mau transfer itu lewat anaknya ya, seperti itu. Lah, hal seperti ini ya, meskipun bukan haram ya, fatwa ulama tentang bank umpamanya, ini kan beda pendapat. Di kalangan ulama menyikapi bank ini kan ada beberapa versi ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan syubhat, ada yang mengatakan halal. Orang-orang dahulu, kiai-kiai itu wirai, tidak mau buka rekening bank. Nah tapi kita, saya hari ini tidak punya rekening, ya repot, ya apa? Masuk teoyong-oyong duit dan dindi, ya susah kan. Maka kita ini sudah ya kemana-mana bawa handphone, cukup transaksi apa namanya e-banking atau pakai OPPO atau apalah, pembayaran yang virtual. Otomatis duitnya ada di bank. Jadi orang macam saya ini sulit mengamalkan yang tingkatan Darajatul Muttaqin. Sebab itu hati-hati. Kita mungkin ya bisanya di level yang pertama, yaitu waraul udul. Yang penting tidak jelas haram. Itu. Sebab kalau sudah naik tingkat ketiga ini yang ditinggalkan bukan hanya syubhat, bahkan sesuatu yang halal yang dia ragu itu ditinggal. Ya termasuk seperti Mbak Ki Anwar tidak pernah ke warung. Apakah haram? Ya enggak. Tapi beliau takut mungkin jadi biasa, kurang bagus ya. Nah itu contoh. Jadi ada orang yang meninggalkan sesuatu karena untuk mengendalikan diri supaya tidak kebabasan gitu. Walaupun itu pada aslinya boleh, tapi kan ditahan ya. Ceritanya Kiai Abdul Karim Lirboyo ya. Mbak Abdul Karim itu kepingin makan tempe, itu ditunda sampai 2 tahun. Sampai tidak kepingin. Karena tujuannya mematikan nafsu. Jadi kesenangan itu dilawan. Kepingin makan tempe aja ditunda. Jadi tidak semua kesenangannya dituruti. Kepingin ini, kepingin itu, nafsu tidak dilakukan. Sampai makan tempe tidak dilakukan. Apakah haram? Tidak. Tapi dia ingin sedang melatih hawa nafsu. Sama dengan di pondok kita ini ya, ayah saya mengajarkan di diajarkan puasa 40 hari
yang tidak makan ikan ya. Apakah ada dalilnya? Ya enggak. Nabi tidak pernah melarang. Loh kenapa? Kok puasa 40 hari itu enggak boleh makan ikan, enggak boleh makan ayam dan seterusnya. Ini untuk melatih. Melatih mengendalikan diri melawan hawa nafsu. Bukan berarti haram, enggak. Tapi ini latihan, untuk latihan 40 hari belajar tidak menuruti nafsu. Ini contoh ya. Makanya ada istilah puasa 7 hari, 40 hari. Itu memang tidak diperintah oleh Nabi, tidak ada. Tetapi itu termasuk dalam rangka melatih hawa nafsu, supaya hawa nafsu ini bisa tunduk ya. Direm, walaupun halal direm, supaya tidak lepas. Nah kita ini juga harus punya kemauan seperti itu. Kamu di pondok jangan nuruti hawa nafsu. Kepingin ngeluyur, kepingin bolos, kepingin apa, itu semua hawa nafsu. Jauhi ya, untuk membuat kamu hidup lebih baik. Famin dzalika ku setengah saking mengkono wirai niku mau te perkara ruwiya kang den riwayataken apa ma. An Ali bin Ma'bad saking Ali bin Ma'bad. An Husn Ali bin Ma'bad iku kala dawuh sapa Ali, kuntu ana ingsun iku sakinan manggon fi baitin ing dalem omah, pikirain kelawan akad sewa. Fakatabtu mongkon nulis ingsun kitaban ing tulisan, wa aratu lan ngarepaken ingsun an akhudha yen to ngalap ingsun min turabil haiti saking debune tembok li utar ribahu, supaya apa memberi debu tatrib maksudnya melapisi debu ya, supaya ngelapisi debu ingsun hu ing kitab, wa ujaffifuhu lan garingaken ingsun hu ing mengkono kitab. Tsumma qultu nuli ngucap ingsun, alha itu utawi tembok iku laisa ora ono apa hadid iku li ketu ingsun. Ini contoh ya, ada ulama yang bernama Ali bin Ma'bad. Dia tinggal di rumah kontrakan. Suatu saat dia ingin menulis surat, terus dia ingin mengambil debu yang nempel di tembok. Ini kan sesuatu yang gak ada harga tuh, debu di tembok. Mau dibikin untuk ini apa? Mengeringkan kertas. Beliau gak jadi. Padahal cuma debu. Dia bilang kenapa? Ini tembok bukan milik saya. Jadi ngambil debunya tembok rumah kontrakan gak berani, karena merasa itu bukan miliknya. Faqalat nuling ngucap li maring ingsun apa nafsu ingsun, wa ma qadru turabin min haitin. Wa ma iku apa qadru turabin utawi kira-kira ni lebu min haitin saking tembok. Tapi nafsu saya, kata beliau, mengatakan Allah, wong cuma debu, berapa sih nilainya? Kan tidak ada arti gitu. Fa'khadtu mongko ngalap ingsun minat turabi saking debu hajati ing hajat ingsun. Falamma numtu mongko semangsani turu ingsun. Fa idzan nalikane numtu ana uta ingsun iku bisahsin tetemu kalan wong suci wakifin kang ngadeg. Yaqulu ngucap sapa sakhs ya Ali, Ali bin Ma'bad, saya lamu bakal den wuri godan ing dalem sisuk sapa alladzi wong yaqulu kang ngucap sapa alladzi wa ma qadu turabin min haidin, wa ma iku apa qadu turabin ta nilai debu min haidin saking tembok. Wal alla makna dzalik, wala alama nadzalik kalan menawa maknane mengkono qaul ana usutune mengkono qail iku yara ningali sapa qail kaifa kaya apa yuhatu den kurangi min manzilati sanging panggonane mengkono turab. Fa innalit taqwa sedaiku kuti taqwa darajatun derajat tafutu kang pot apa mengkono darajah bifawati wara'il muttaqina kelawan pote untuk ilangi sifat wira ini muttaqin. Walaisalan orang nopal muradu kang den karepaken
bihi kalan mengkono warok niku ayastahiqah yen to ngahaki sapa wong ukubatan ing siksa ala fi'lihi ing atase nglakoni mengkono fi'lun. Ya. Maksudnya begini. Jadi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa, muttaqin, itu menetapkan standar yang lebih tinggi ya, dibanding orang yang lain. Makanya dia tidak berani melakukan hal sekecil apapun yang walaupun itu mungkin boleh, tapi karena hati-hati dia tidak melakukan. Contoh di sini orang yang bernama Ali bin Ma'bad itu berniat mengambil debu di tembok. Ini sesuatu yang gak berharga, debu di tembok. Apa? Tidak ada nilainya. Itu pun tidak dilakukan. Sebab apa? Ini tembok ini kan dia kontrak. Dia ngontrak rumah, nyewa. Dia merasa tidak berhak pada benda yang ada di rumah itu. Sampai debunya pun ya. Sekecil itu, seremeh itu maksudnya. Hati-hati tidak ingin kecampuran barang yang tidak halal. Bahkan ada riwayat umpamanya Imam Abu Hanifah itu tidak mau berteduh di emperan rumah orang yang punya hutang pada dia. Karena takut ini riba, mengambil keuntungan berupa ngiyup. Ngiyup aja loh, kan sesuatu yang nggak ada harganya. Orang-orang sufi ya, yang pada tingkatan muttaqin itu menjauhi sesuatu yang meskipun tidak haram, tidak disiksa, karena menjaga supaya tidak kebablasan. Jadi dia menutup pintu supaya tidak bablas. Ya sama di pondok ini kita bikin aturan tidak boleh bawa handphone. Apakah haram? Enggak. Cuma efeknya orang ini kalau sudah bawa handphone, kemudian janjian, chatting, kemudian apa lagi? Ya maksiat itu. Film-film porno, game, membuat nggak ngaji, membuat nggak jamaah, itu loh. Ya. Kenapa kok di pondok nggak boleh lihat TV, di pondok nggak boleh bawa HP? Itu maksudnya untuk mencegah sesuatu yang halal supaya tidak tembus sampai perkara yang haram. Aslinya HP tidak haram, tapi nanti kalau disalahgunakan, main game sampai nggak sholat subuh, kan jadi dosa. Disalahgunakan chatting, ngobrol, bengi, gak turu, isuk balik, gak jamaah. Lah itu kan membuat dia salah, gak ngaji, gak sholat dan seterusnya. Atau bolos karena janjian, bolos, gak ngaji, pulang gak pamit. Ya itu kan efek dari HP. Nah, ini contoh ya. Sesuatu yang halal itu dicegah supaya tidak merembet pada yang haram. Makanya harusnya begitu, di pondok tidak boleh bawa HP. Karena negatifnya yaitu tadi, kamu main game gak sholat, kamu chattingan gendaan, maksiat kan. Kamu melihat konten yang porno, dosa kan. Nah inilah kenapa ulama dulu itu di pondok tidak boleh bawa lihat TV, tidak boleh bawa HP. Memang tidak haram, tapi pencegahan. Nah ini pencegahan. Orang ini walaupun sehat ya, sehat makan sate enak, tapi kan harus dibatasi. Sebab apa? Kalau berlebihan bisa mencret, bisa apa? Bisa menimbulkan sakit. Maka sesuatu yang halal pun itu tidak boleh dilepas ya. Harus ada kontrol supaya kita ini tidak lupa diri ya. Makanya salah satu cara ya, mengapa di Pondok An-Nur ini laki perempuan dipisah, sekolah putra putri sejak dulu dipisah. Karena apa? Ya untuk menjaga ini, jangan sampai terjadi kasus. Ini kan pencegahan. Nah, mengapa anak-anak tidak boleh ke kampung? Ya takutnya ada masalah. Sesuatu itu harus dicegah, dihindari sebelum terjadi. Contoh tentang zina. Allah itu melarangnya bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. Pintunya yang harus ditutup, sebab nanti kebablasan. Orang ini harus diantisipasi. Makanya sesuatu yang halal
oleh sebagian ulama itu sengaja tidak dilakukan, sengaja dikurangi. Ya sama di pondok ada tirakat, ada wirid. Kenapa ini kok harus tirakat? Ya, itu kan latihan. Walaupun makan itu ya halal, memang bukan bulan Ramadan, tapi kita melatih tidak makan, melatih ini supaya apa? Membiasakan nafsu terkendali. Sebab kalau kita tidak membiasakan, kemudian terus sakar PDW, sak kepingin ini dituruti, tidak ada puasnya ya. Wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu nuruti beling, kalau entae, tulin, kalau entae, ya, kamu tidak akan bosan. Ya. Maksiat itu tidak membosankan. Kalau kamu turut, kamu mau jadi, wah, tidak ada batasnya. Ya. Harus diri kita yang batasi. Harus kamu punya pengertian. Saya ini santri, saya tidak boleh begini. Harus ada itu. Kalau enggak, ya tidak ada remnya. Orang kalau sudah tidak ada malu, ya sudah tidak ada yang ditakuti. Ya sudah seperti di luar negeri orang telanjang pun tidak malu. Mungkin sudah tidak ada etika ya, nafsunya dilepas. Makanya ini Imam Ghazali membagi wirai pada tingkatan ketiga. Ini wirai menjauhi perkara yang halal, walaupun itu halal, dicegah supaya tidak kebabasan pada hal yang haram. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar, kita mencegah 90% perkara halal. Artinya yang diambil cuma 10%. 90%-nya dicegah, walaupun itu halal. Tujuannya supaya tidak kebabasan pada hal yang haram. Nah ini tingkatan yang disebut dengan wirai, orang yang muttaqin. Dengan begitu dia nilainya semakin tinggi. Karena bersih, sangat bersih, derajatnya tinggi. Lah kita mungkin masih level 1, waraul udul. Wirai menjauhi harta yang haram. Wirai yang di atasnya lagi itu wirai orang soleh, menjauhi hal-hal yang syubhat. Lah tingkatan ketiga ini wirainya muttaqin, menjauhi perkara halal karena takut keseret pada hal yang haram. Ini istilahnya apa? Mengendalikan diri, memproteksi. Ini ya tidak mudah, ini mungkin berat ya. Tapi itulah yang dilakukan kalau orang itu ingin naik tingkatan muttaqin ya. Jadi ini tingkatan yang tinggi. Di atasnya lagi siddiqin ya. Nah ini tingkatan-tingkatan wirai, tingkatan penyucian diri ya. Yang oleh Imam Ghazali diibaratkan seperti dokter membuat stadium kanker stadium 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan. Wirai Imam Ghazali bagi 4. Haram pun seperti itu, halal pun seperti itu. Ada tingkatan sangat halal, rodok halal. Nah, haram pun juga begitu ya. Ini Imam Ghazali bisa begini ini karena beliau ini ilmuwan. Imam Ghazali ini luar biasa. Kitab Ihya ini tidak ada tandingnya. Sampai orang mengatakan kadal Ihya ayyakuna wahyan. Hampir kitab Ihya itu wahyu. Artinya nilainya luar biasa, tinggi sekali ya. Makanya kita harus temenan ngaji kitab Ihya. Muga-muga bisa ngamalkan. Amin Allahumma amin.